Baik, sekarang kita akan lanjutkan pembahasannya tentang dalil, ta'dil, dan koreksi. Jadi setelah kemarin kita menghitung gerak matahari dan bulan, yakni harokatun nairan sampai pada harokah matlubah, langkah berikutnya kita perlu membahas terlebih dahulu tentang satu pembahasan ini, yakni tentang dalil, atau dalam bahasa astronominya biasa disebut dengan argumen, kemudian ta'dil, atau dalam astronomi modern disebut dengan koreksi, kemudian dan interpolasi. Ini yang akan kita bahas. Baik, pertama kita bahas dulu tentang dalil. Dalil yang dimaksud di sini berbeda dengan dalil yang dimaksud dalam konteks ilmu usul fiqh, ya. Setiap ilmu punya istilahnya masing-masing, gitu. Jadi dalam satu terminologi dalam satu ilmu belum tentu bisa kita praktekkan pada keilmuan yang lain. Contoh sederhana tentang terminologi alamah. Kalau di kajian ilmu nahwu, alamah itu bentuk jamak dari kata alimun. Artinya orang yang sangat alim. Alamah orang yang sangat alim. Al-alim, al-alamah. Maaf, bukan bentuk jamak tapi bentuk apa ya, yang menyatakan sangat alim. Al-alim, al-alamah. Tapi dalam kajian ilmu falak, kalau kita buka kitab semisal Sulamun Nairen semisal, atau kitab Fathur Oful Manan, kita nanti akan menemukan nama satu variabel yang disebut dengan al-alamah. Maksud alamah di situ apa? Itu bukan menunjukkan orang yang sangat alim, bukan. Alamah di situ ibarah atau satu terminologi untuk menunjukkan jarak antara satu istimak dengan istimak berikutnya. Itu yang dimaksud alamah dalam falak, gitu. Termasuk juga dalil ini. Dalil dalam kajian falak punya maksud tersendiri, berbeda dengan dalil yang ada di usul fiqh. Kalau di usul fiqh kita mengenal dalil biasanya Al-Quran, hadis, ijma', qiyas, dan seterusnya. Tapi kalau dalam falak ini beda maksudnya. Jadi dalil dalam ilmu falak, atau yang dalam astronomi modern disebut dengan argumen. Ada argumen lintang bulan, ada argumen bujur bulan, dan seterusnya. Itu kalau kita lihat artinya secara letterlock, itu bisa diartikan sebagai petunjuk. Dalam konteks ini yang dimaksud dalil itu angka atau nilai dasar yang dipakai untuk menunjukkan berapa nilai ta'dil sesuai dengan angka tersebut. Jadi ada dalil, ada ta'dil. Untuk mendapatkan nilai ta'dil, kita perlu melihat berapa nilai dalilnya. Jadi dalil ini angka atau nilai dasar yang dipakai untuk menentukan berapa nilai ta'dil sesuai dengan angka tersebut. Contoh, ini pada kitab Nurul Anwar di halaman 71, di tabel ini bisa dilihat ada tabel yang diberi judul Jadwal Ta'dilis Syams yukhadu bi khaswatiha wa yuzadu ala wasatis syams aw yunqasu minhu bihasbil alamah. Maksudnya jadwal ta'dil syams, tabel ta'dil syams yukhadu bi khaswatiha, yang diambil dengan nilai khasatus syams.
setelah didapatkan nilai ta'dilus syams, kemudian diapakan? Wa yuzatu ala wasatis syams, dan kemudian nilai ta'dilus syams ini ditambahkan kepada nilai wasatus syams au yunqasu minhu, atau dikurangkan dari wasatus syams bihasbil alamah. Maksud alamah di sini tanda, sesuai dengan tanda. Kalau tandanya plus ya ditambah, kalau tandanya minus ya dikurangi. Jadi halaman 71 ini menjelaskan merupakan data ta'dilus syams. Ta'dilus syams, saya ulangi sekali lagi, ta'dilus syams atau koreksi matahari. Yang dimaksud dalilnya yang mana? Yang dimaksud dalilnya khasahnya ini, khasatus syams itu dalilnya. Semisal nilai khasatus syamsnya 3 derajat 10 menit atau 3 derajat semisal. Berapa nilai ta'dilus syamsnya? Kita lihat ini 0, 1, 2, 3 3 derajat. Mulainya dari mana? Ini perlu kita pelajari dulu cara membaca tabelnya ini. Sebelum saya lanjutkan, kita coba lihat terlebih dahulu tabel yang ada di sini. Di tabel halaman 71 ini, kalau kita lihat bagian atasnya ada 180, di bawahnya ada tanda strip 2 yang berarti positif atau plus. Kemudian sebelahnya ada 210, ada 240, 270, 300, 330. Nolnya sebelah mana? Nol dari bawah nih, 0, 0, 30, 60, 90, 120, 150. Semisal kita punya nilai dalilnya 3 derajat. Berapa nilai ta'dilnya? Kita lihat di sini 3 derajat. Berarti kita lihat dari 0, nolnya di bawah. Kalau bawah maka pasangannya dari sebelah kanan. Maka di sini disebut lil asfal. Lil asfal ini sebelah kanan, ini angka sebelah kanan ini untuk pasangannya ada di bawah. 3 derajat per nolnya ini, 3-nya ini. Berarti nilainya min 0 derajat 5 menit 55 detik. Min. Ini ada tanda minusnya. Min 0 derajat 5 menit 55 detik. Contoh lagi. Semisal nilai dalilnya 215 derajat. Berapa nilai ta'dil syamsnya? 215. Kita lihat di sini. Ini 210 di atas. Kalau dari atas pasangannya dengan angka yang di sebelah kiri. 210 di atas, 5-nya dari sebelah kiri. Ini titik temunya di sini. Ini nilai ta'dil syamsnya 1 derajat 7 menit 25 detik. Positif apa negatif? Kita lihat di sini. Oh, ini tandanya strip 2, berarti positif. Bisa difahami ya? Contoh lagi. Semisal nilai dalilnya 320 semisal. Berapa nilai ta'dilnya? Kita lihat 300 mana? Oh, ini 320 mana? Karena ini dari atas maka pasangannya dari sebelah kiri. Ya, kita cari 20. 320 pertemuan antara sini dan 20 ini. Berapa nilainya ta'dilnya? 1 derajat 13 menit 4 detik. Ini nilai ta'dil syamsnya. Cara mencari ta'dil seperti ini. Nanti ada kurang lebih 8 ta'dil dalam perhitungan ini yang akan kita cari. Kurang lebih caranya ya sama seperti ini. Kita cari nilai dalilnya berapa. Nilai ta'dil itu nanti didasarkan pada nilai dalil. Jadi seperti itu. Saya kasih contoh satu kali lagi. Semisal nilai dalilnya 100. Berapa nilai ta'dil syamsnya? Kita lihat 100. Yang mendekati 100 mana? Kita lihat atas masih jauh. Bawah ini. Dan 0, 30, 60, 90. Oh, 90. Ini 120 terlalu jauh. Berarti kita pakai 90. Karena dari bawah pasangannya dari mana? Dari kanan. 90 dari bawah,
kurangnya berapa? 10 sama 90 100. Kita lihat ketemunya di sini. Ini 90, kemudian ini 10. Berarti nilai takdil samesnya, kalau dalilnya 100, takdil samesnya 1 derajat 54 menit 10 detik. Positif apa negatif? Kita lihat tanda di bawahnya. Oh, di bawahnya tanda negatif. Berarti di sini min 1 derajat 54 menit 10 detik. Jadi itu yang dimaksud dengan dalil. Jadi dalil ini angka atau nilai dasar yang dipakai untuk menunjukkan berapa takdilnya. Takdilnya berapa? Didasarkan pada nilai dalil. Kalau dalilnya 100, takdilnya berapa? 100 kita lihat. Jadi seperti itu. 200, kalau dalilnya 225, itu dalil. Baru dari dalil itu kemudian kita mencari nilai takdil. Dasar kita mencari nilai takdil yakni dalil. Ya, dalam perhitungan tulus syams, tulul qamar, dan istima' di kitab Nurul Anwar nanti ada 5 dalil yang dibutuhkan dalam perhitungannya. Dalilnya 5. Adapun takdilnya nanti lebih dari 5. Ini untuk dalil. Ya, bisa difahami ya. Kemudian yang kedua, ada yang dimaksud dengan takdil. Saya tekankan sekali lagi, saya ulangi sekali lagi dalam bahasan kali ini. Ada 3 terminologi ini. Pertama dalil, yang kedua takdil, yang ketiga interpolasi. Ta'dil yang dimaksud dalam pembahasan ini bukan ta'dil baina satrain. Kalau ta'dil baina satrain sebagaimana di kitab Nur Fathul Manan atau Sulam Nairen, maka yang dimaksud ta'dil baina satrain itu interpolasi. Tapi ta'dil yang dimaksud di sini itu bukan ta'dil baina satrain. Apa yang dimaksud di sini? Takdil ini adalah takdil koreksi data matahari ataupun bulan. Jadi dalam ilmu astronomi ini maksud dari takdil ini adalah koreksi, yakni koreksi pergerakan rata-rata matahari ataupun bulan karena faktor-faktor lain, sehingga didapatkan nilai gerak matahari ataupun bulan yang lebih presisi. Sudah pernah saya jelaskan bahwa data matahari ataupun bulan di sini itu pakai data wasatus syams, wasatul qamar. Wasat artinya rata-rata. Maka untuk mendapatkan nilai yang lebih presisi perlu ditakdil, perlu dikoreksi. Data takdil diambil dasar pengambilan data takdilnya dari mana? Dari dalil yang tadi kita bahas. Jadi dalil itu dasar pengambilan nilai takdil. Takdil itu nilai yang diambil berdasarkan nilai dalilnya. Dalam kitab Nurul Anwar ini nilai takdil ditulis dalam suatu tabel. Ini biasa dalam kitab-kitab falak klasik, takdil atau data-data yang lain itu seringkali ditulis dalam bentuk tabel. Tujuannya untuk mempermudah sebenarnya, mempermudah para pengkajinya mendapatkan nilai takdil itu supaya tidak banyak perhitungan. Hanya saja terkadang kalau tidak memahami konsep ini dengan betul, untuk mengambil nilai takdil pun agak kebingungan. Maka di sini perlu saya bahas secara detail. Dalam kitab Nurul Anwar ini nilai takdil ditulis dalam satu tabel didasarkan pada nilai dalil yang dikehendaki. Tadi yang saya maksud. Semisal dalilnya sekian, nilai takdilnya berapa? Dari kelima data harokatun nairan, 4 diantaranya dilakukan pentakdilan. Ini ada koreksi pada 4 data itu, yakni wasatul syams, wasatul qamar, dan ubdatul qamar. Ini 4 data ini dikoreksi, ada pentakdilan. Kita lihat ini saya fotokan dari halaman 71, 73 sama 75. Kita coba amati. Ini untuk memahami implementasi dalil dan takdil. Kita lihat halaman 73 ini semisal. Takdil tsani liwasatil qamar wa khassatihi yukhadu bihasili darbi tsani
wa wasatul qamar wa yunqasu minhu tulus syamas qasatahu. Takdil sani wasatul qamar, koreksi yang kedua untuk wasatul qamar, dan koreksi yang kedua untuk wasatul qamar itu diambil dengan dalil sani. Ini takdil C1 dan takdil D1 diambil dengan dalil sani. Ada takdil, ada dalil. Dalil sani itu apa? Ini dijelaskan yukhadu bihasili. Dalil sani itu hasil perkalian dari 2 dikali wasatul qamar kurangi tulus syamas kurung tutup dikurangi khosatul qamar. Ini nilai dari dalil sani liwasatil qamar. Tadi kalau untuk yang awal ini halaman 1 jadwal ta'dilus syamas yukhadu bi khosatiha. Khosatul syamas itu dalil 1. Nanti ketika kita menghitung tulus syamas dan tulus qamar akan saya jelaskan lebih detail tentang dalil 1, mulai dari dalil 1 sampai dalil khamis termasuk takdilnya. Ini sekilas saja saya paparkan. Kemudian ini contohnya lagi halaman 75. Takdil salis liwasatul qamar. Takdil yang ketiga untuk wasatul qamar yukhadu bi khosatihi al-ma'dulah ats-tsalisah, diambil dari dalil 3. Dalil 3-nya yakni khosatul qamar yang sudah ditakdil 3 kali. Diambil dengan D3. Di kitab Nurul Anwar biasanya dalil itu ditandai dengan D. D itu artinya dalil 3, dalil 2. Ini maksud dari takdil. Jadi kalau dalil itu nilai yang mendasari pentakdilan, nilai yang mendasari untuk dilakukan koreksi. Tapi kalau takdil nilai yang tertera di tabel itu, yang didapatkan dari yang didasarkan pada nilai dalil. Kita coba amati sekali lagi. Kita coba amati sekali lagi halaman 71 ini. Semisal tadi saya katakan kalau nilai dalilnya 336 semisal. Berapa nilai takdilnya kita lihat di sini. Ini 330 ini karena dari atas maka pasangannya dari sebelah kiri. 330 sama 6. Oh, berarti nilai takdilnya ini. Takdil samasnya 46 menit 6 detik. Kalau dalil 337 berapa nilai takdilnya? 337. Ini 330 sini, 7 di sini. Kita lihat di sini. Ini nilai takdilnya 44 menit 17 detik. Positif apa negatif? Positif. Pertanyaan kita berikutnya, apakah dalil itu selalu bernilai derajat? Ataukah terkadang juga ada nilai derajatnya, nilai menitnya, nilai detiknya? Kalau semisal nilainya itu ada derajat, menit, dan detiknya, tidak hanya derajat saja tapi ada menit dan detiknya, maka bagaimana penyelesaiannya? Bagaimana cara menyelesaikannya? Karena di data di tabel kitab ini disajikan per derajat. Coba kita lihat di sini. Takdil syams kalau nilainya 181 nilai takdil samasnya 2 menit 4 detik. 182 nilai takdil samasnya 4 menit 7 detik. Bagaimana kalau semisal nilai dalilnya 1 derajat 30 menit 50 detik semisal, yang di sini tidak ada. Di sini adanya per derajat. Kalau semisal nilai dalilnya ada kelebihan di menit dan detik, bagaimana kemudian cara kita menyelesaikan? Ini jawabannya, interpolasi. Jadi dalam penulisan takdil ini, kitab Nurul Anwar menulisnya per 1 derajat.
0 derajat, 1 derajat, 2 derajat, 3 derajat, 4 derajat. Selisihnya 1 derajat. Sehingga apabila nilai dalilnya tidak tepat pada satuan derajat, melainkan ada kelebihan menit maupun detiknya, maka perlu diinterpolasi terlebih dahulu. Semisal ini tadi 336 ini nilainya, nilai takdilnya 337 ini nilai takdilnya. Tapi kalau semisal nilai dalilnya 336 derajat 19 menit 3 detik, ada selisih menit dan detik ini, maka caranya dengan diinterpolasi. Maksud dari interpolasi di sini adalah mencari nilai takdil sesuai data dari dalilnya. Jadi maksud interpolasi seperti itu. Kalau nilai dalilnya kok 336 derajat 19 menit 3 detik, maka berapa nilai takdil yang pas dengan nilai dalil ini? Di kitab ini adanya 336 derajat dan 337. Maka untuk mendapatkan 336 derajat 19 menit 13 detik, perlu kita interpolasi. Data dari dalil biasanya terdiri dari derajat, menit, dan detik. Sedangkan nilai takdil yang dicantumkan di tabel hanya per 1 derajat. Sekali lagi saya katakan hanya per 1 derajat. Bahkan ada yang per 5 derajat. Sehingga semisal untuk mengetahui takdil dari nilai dalil 336 derajat 19 menit 3 detik, perlu diinterpolasi terlebih dahulu nilai takdilnya dengan melihat nilai takdil pertama dan nilai takdil kedua. Dalam contoh ini nilai takdil pertamanya adalah nilai takdil yang sesuai dengan nilai dalil 336 derajat, sedangkan nilai takdil keduanya adalah nilai takdil yang sesuai dengan nilai dalil 337 derajat. Adapun cara untuk menginterpolasinya adalah sebagaimana berikut. Interpolasi A ditambah kurung buka 2 kali B kurangi A kurang tutup kali C, di mana A ini adalah nilai takdil pertama, B nilai takdil kedua, kemudian C sisa menit dan detik dari data dasar. Sisa menit atau interval menit dan detik dari data dasar. Maksudnya seperti ini. Kita ambil contoh langsung ya, kita praktekkan di perhitungan. Ini kita contohkan takdil dalil dan interpolasi. Semisal nilai dalilnya di situ tadi dicontohkan 336 derajat 336 derajat 13 19 menit 3 detik. Atau coba kita pakai data yang ada di sini saja. Ini nilai khosatus syamsnya. Nilai khosatus syams ini nanti akan menjadi nilai dalil awal. Nilai dalil awal. Kita coba ambil nilai khosatus syams ini. Nilai khosatus syamsnya atau dalil awalnya ini. (288 derajat 23 menit 12 detik). Nilai khosatus syams. Kita perbesar ini. Ya, ini kita lihat jadwal takdilus syams yukhadhu bi khosatiha. Takdil syams ini diambil dari khosatus syams. Dalilnya khosatus syams untuk mengambil takdil syams. Saya ulangi, dalilnya pakai khosatus syams. Di sini tadi kita sudah mengetahui nilai khosatus syamsnya 288 23 menit 12 detik.
288. Ini 270. Maka untuk 288 270 ini kita pasangkan dengan yang sebelah kiri 18, ya kan, 288. Kita ketemu di sini nilainya 1 derajat 49 menit 8 detik. Positif apa negatif? Positif. Apakah nilai dalilnya tepat 288 ataukah ada menit detiknya? Ada menit detiknya. Maka kita tulis saja di sini. Kalau takdilnya 288, nilai, kalau dalilnya 288, nilai takdilnya 1 derajat 49 menit 8 detik. 1 derajat 49 menit 8 detik. Kita jadikan desimal. Ini 60 detiknya bagi 3060. Ini nilai 288. Karena di sini ada selisih menit dan detik, untuk mendapatkan nilai yang tepat dengan data ini kita lakukan interpolasi. Kita lakukan interpolasi. Caranya interpolasi gimana? Interpolasi tadi itu rumusnya A ditambah B kurangi A kali kurung tutup kali C. Seperti ini rumusnya. Interpolasi sama dengan A ditambah kurung buka 2 kali B kurangi A kali C, di mana A ini, yang dimaksud A itu nilai takdil pertama, atau bahasanya biasanya pakai satar awal dan satar sani. Ini untuk pembahasan interpolasi. B itu nilai takdil kedua, C sisa menit dan detik data dasar. Kita lihat di sini tadi 288, maka nilai A-nya 288-nya ini 1 derajat 49 menit 8 detik. Itu nilai A-nya. Nilai A. Kemudian nilai B-nya, berarti yang dimaksud nilai B ini satar sani atau nilai takdil yang kedua, yakni 289. Kita lihat 289, 210 ini 289 ini. Berapa nilai takdilnya? Ini 1 derajat 48 menit, 1 derajat 48 menit 28 detik. Ini ya, 1 derajat 48 menit 28 detik. Kita tulis ini 1 derajat 48 menit 28 detik. Karena ini sama rumusnya, ini satar awal atau data takdil pertama, nilai A-nya. Ini data takdil kedua, nilai B-nya. Nilai yang pertama berarti dengan dalil 288, nilai yang kedua dengan dalil 289. A-nya sudah dapat nilainya, B-nya sudah dapat nilainya, kemudian nilai C-nya berapa? Nilai C-nya berarti selisih menit detiknya ini. Berarti ini kita kurangi derajat ini. Ini nilai menit detiknya dalam satuan derajat. Sampai pada sini kita kemudian akan melakukan interpolasi.
sama dengan, kalau pakai Excel sama dengannya di awal A, kita klik A ditambah kurung buka 2 kali, B dikurangi A kurung tutup dikali C kurung tutup sama dengan. Ini hasil interpolasinya. Untuk merubah ke derajat menit detik, karena kita kemarin sudah punya rumusnya di sini, kita copy saja. Copy, kita taruh sini. Ini nilainya 1 derajat 48 menit 52,53 detik. Ini hasil interpolasinya. Saya ulangi, jadi dalilnya tadi 288 derajat 23 menit 12 detik, itu dalilnya. Ketika kita lihat nilai takdilnya di kitab, adanya nilai takdil untuk 288 dan 289, nggak ada nilai takdil untuk 288 derajat 23 menit 12 detik. Maka ini dua-duanya kita tulis. Setelah dapat nilai takdil untuk 288 dan nilai takdil untuk 289, kemudian kita lakukan interpolasi seperti ini. Inilah hubungan antara dalil, takdil, dan interpolasi. Pertama kita siapkan dalilnya dulu, ini. Kemudian kita lihat datanya di takdil. Ini ada 288 dan 289. Kemudian setelah itu kita interpolasi. Semisal nilai dalilnya 18 derajat. Semisal nilai dalilnya 18 derajat 23 menit 12 detik semisal. Maka nanti yang kita ambil data takdilnya ya, yang pertama 18, yang kedua 19. Kemudian kita interpolasi berapa, kemudian hasilnya itulah hasil dari takdilnya, hasil dari interpolasinya. Nanti yang akan kita pakai untuk takdil. Sampai sini bisa difaham ya hubungan antara dalil, takdil, dan interpolasi. Jadi saya ulangi sekali lagi, dalil itu data dasar yang dipakai untuk mencari nilai takdil. Takdil itu data yang diambil dari tabel sesuai dengan data dalil. Karena takdil biasanya disajikan dalam satuan derajat, maka perlu diinterpolasi untuk mendapatkan nilai takdil yang tepat. Interpolasi itu kita lakukan dalam rangka mendapatkan nilai takdil yang tepat. Nah, dari hasil interpolasi ini kemudian kita bisa menyimpulkan nilai takdil Syams untuk dalil ini 288 derajat 23 menit 12 detik, nilainya ini. Nilainya ini 1 derajat 48 menit 52,53 detik. Kita coba amati di sini. Untuk memastikan interpolasi kita itu betul atau salah, kita coba lihat data A dan B di sini. Kemudian hasil interpolasi kita. Hasil interpolasi itu pasti nilainya berada di rentan antara data A dan B. Ini data A 1 derajat 49 menit 8 detik. Data B 1 derajat 48 menit 28 detik. Pasti nanti hasil interpolasinya di antara kedua data ini. Ini 1 derajat 48 menit 52. 1 derajat 48 menit 52 di atasnya ini, di bawahnya ini. Nggak mungkin berada di bawahnya ini atau di atasnya ini, nggak mungkin. Jadi berada di rentang antara kedua data ini. Itu nilai interpolasi. Nah, di sini perlu saya sampaikan, rumus interpolasi itu ada yang memakai versi ini, tapi ada juga yang memakai versi seperti ini. Kali C bagi I.
kali C bagi I. Maksudnya I itu apa? Interval. Maksudnya interval apa? Jarak antara satu data dengan data berikutnya. Kalau di sini di contoh tadi itu kan intervalnya 1 derajat. Maka di sini nilai berapapun dibagi 1 derajat, nilainya ya hasilnya ya bilangan itu sendiri. Maka di sini saya bikin interpolasi rumusnya ini saja. Hanya saja nanti ketika kita membahas ijtima, kita perlu pakai interpolasi yang ini. Kita akan menjelaskan di pertemuan yang akan datang ketika kita sudah membahas ijtima. Sampai sini pembahasan tentang dalil, kemudian takdil dan interpolasi bisa saya cukupkan karena sudah saya jelaskan ini. 3 unsur ini yang perlu dipahami betul dalam menghitung ijtima atau perhitungan ya tulus syams, tulul qamar, termasuk nanti ketika ijtima dengan kitab Nurul Anwar. Biasanya banyak yang terkecoh ketika menyelesaikan pembahasan ini. Banyak yang kesulitan membaca datanya dan seterusnya. Dalam hal ini kita perlu hati-hati membaca datanya. Saya ulangi sekali lagi, kalau dari atas ya pasangannya dari samping, kalau dari bawah pasangannya dari sebelah kanan, kalau dari atas dari sebelah kiri pasangannya, kalau dari bawah pasangannya dari sebelah kanan. Itu dulu yang saya sampaikan. Ini contoh-contohnya. Ini lampiran-lampiran tentang pembahasan ini ada di kitab Nurul Anwar ini. Tadi cuma contohnya. Dalil itu nanti yang kita pakai ada 5 dan itu beda-beda bentuknya. Kemudian nanti ada takdil juga, tabelnya beda-beda. Nanti akan kita bahas lebih lanjut ketika kita membahas tentang tulus syams dan tulul qamar. Kemudian nanti dilanjutkan dengan pembahasan ijtima. Ini dulu pembahasan tentang dalil, ta'dil, dan interpolasi. Harul kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.